Saya ingin menanya bapak-bapak sebelah kanan lah ini. Ambo ingin membuat sebuah gambaran, Pak. Ambo minta jawab Pak untuk menjawabnya nanti kalau pas Ambo bertanya. Misalnya apa-apa diwariskan sebuah rumah yang kadarullah rumah itu banyak kamarnya. Lalu singkat cerita ada orang mungkin karena Pak Iko memiliki hati yang mulia, suatu saat ada orang yang mungkin apa lihat butuhnya mengecek apa-apa. Ya, tolong tumpangi ambo sedang butuh. Karena Bapak berhati mulia, lalu Bapak katakan misalnya, aduh pakailah kamar yang bagian belakang itu. Dan itu sebuah kebaikan, betul Pak? Betul benar? Iya. Singkat cerita, berjalan waktu, orang nanti tinggal di belakang, kalau mulai banyak anaknya, mungkin lah mulai banyak keturunannya, mungkin lah berhasil puluhnya secara ekonomi dan lain sebagainya. Barangkali ada pula dari antara mereka yang sudah sukses, ya. Lalu berjalan waktunya sampaikan ke apa-apa, kini itulah rumahku kanlah sama-sama wak tempati sejak lama kah. Kini wak bagi dua lah rumah. Kalau apa-apa berpunya pikiran sehat, dia namu menerima Pak. Namu menerima Pak. Kan alasannya lalamu wak sama-sama tinggal. Bahkan nak mau diterima? Jawabannya sederhana. Karena dia dulu statusnya awalnya apa? Menumpang. Lanjut, bertambah waktu, bertambah pula rupanya semakin kuat. Kini dia mengecek ke apa-apa lain. Dah begitu dah. Kami kan rami kah? Apa kan dak rami dah? Kami nanti tinggal di muka, Pak tinggal di belakang. Mau diterima Pak? Lalu tiba tetangga awak misalnya, atau tiba orang-orang sekampung Jawa, dah begitu dah Pak. Supaya jangan bercakap jo, supaya damai, supaya hidup berdampingan, terima aja lah model tu. Kira-kira apa mau nerima Pak? Enggak. Rupanya bertambah puluh waktu semakin kurang ajarnya. Kini rumahku kambo sertifikatkan atas nama ambo. Silakan apa cari rumah nan lain. Kalau apa ingin elok-elok ambo agiah modal. Tapi kalau apa tidak ingin elok-elok ya tak pasal ambo usia juga sah. Kira-kira apa yang pak lakukan? Ambo nak ada. Biarlah ambo demi ambo bisa hidup tanang. Biarlah ambo tidak ada usia dah. Agiah salah piti ambillah rumah ke begitu. Enggak. Ilustrasi itu Pak. Itu adalah ilustrasi Palestina. Jangan sampai kita terjerumus. Bahkan saya sayangkan ada oknum orang yang Allah berikan ilmu. Apa yang dia bicarakan? Pentingnya perdamaian Palestina dan Israel. Ambo termasuk orang yang mengatakan pentingnya perdamaian Israel dengan Palestina di bumi Palestina. Mereka tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka. Kini dudukan dulu perkaranya. Kalau akan mendamaikan orang tadi apa? Kini tanya cek dulu. Nan membuat rumah kau sia, nan punya rumah kau sia. Ambo, kau ikut status tadi menumpang. Angku kalau menumpang tu tahu diri. Kau tidak bisa menumpang kau dengan elok, angkat kaki. Kan itu Pak? Kini orang menumpang disederajatkan dengan yang punya. Situ rasa tak salah berpikirnya. Karena memang di zaman media terbuka secara global, berbagai macam informasi tersajikan. Walaupun ada satu prinsip yang harus kita pegang Bapak Ibu dalam permasalahan seperti ini. Orang Palestina itu apa Bu? Orang Muslim, mukmin, betul? Status sederhana yang Allah sebutkan, begitu pula Rasulullah menyebutkan, orang mukmin, orang Muslim itu adalah saudara bagi mukmin dan Muslim yang lain. Betul Bu? Betul. Orang Israel ataupun orang-orang yang berpihak kepada Israel intinya adalah orang pro kepada orang-orang kafir. Pertanyaan Bu, seimbang atau boleh tidak kita seimbangkan informasi dari saudara awak orang-orang beriman dengan informasi dari orang kafir? Boleh Bu? Boleh? Tidak.
Karena iman itu mewajibkan kita untuk lebih mendahulukan orang beriman. Kadang-kadang berseliweran di antara berita ini gara-gara masyarakat Palestina atau orang-orang Palestina, karena dia yang memulai pada 7 Oktober, yang berapa hari lagi? Kini Ustaz, hari ini 7 Oktober 2023. Kalau tidak gara-gara 7 Oktober itu barangkali tidak percaya itu mereka. Pernah dengar opini seperti ini, Pak? Sama dengan tadi yang boleh ilustrasikan, itulah Pak, tarimu saya tinggal di belakang tuh, Pak melawan lo kini, Pak nak merasai kan? Sehingga orang tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang siapa yang berhak, siapa yang merampok, siapa yang punya sebenarnya dan siapa yang ya merampas. Disamuan antara yang punya dengan perampas. Situ letak bermasalahnya. Bahkan dalam kaidah para ulama sudah menjelaskan ya terkait dengan masalah jihad ini, bahwa ahlu thagar, orang yang berada di tempat itu lebih tahu tentang kondisi mereka ketimbang kita yang jauh dari mereka. Maka adab yang harus kita lakukan sebagai orang beriman, mendukung saudara beriman kita, bukan justru menyalahkan mereka. Apalagi faktanya Pak Ibu, jangan start di 7 Oktober 2023. Apakah sebelumnya tidak ada kezaliman yang dilakukan oleh bangsa babi dan kera ini? Tidakkah pernah pembantaian sebelumnya? Jawabannya sudah banyak pembantaiannya. Tapi aneh bin ajaib, seakan-akan dunia mengatakan kalau bukan karena 7 Oktober 2023 niscaya tidak ada kejadian yang seperti ini. Justru informasi daripada intelijen Hamas mengatakan kenapa mereka berinisiatif untuk 7 Oktober 2023. Karena mereka mendapatkan informasi kuat bahwa Gaza akan diserang secara mendadak. Kalau awak daripada awak mati, tidak ada perlawanan, lebih baik kita dahului mereka. Itu kan cerita orang Palestina. Balik ke kaidah tadi Pak, awak lebih percaya berita orang beriman atau percaya berita orang kafir? Itu ada kaitan dengan keimanan kita Bapak Ibu. Lalu saya ingin awak singkat-singkat aja Bapak Ibu. Ayat yang membacakan tadi Bapak Ibu, di dalam surat Al-Anfal ayat ke-15 dan ayat ke-16 sudah tepat yang dilakukan oleh bangsa atau warga kita, saudara kita di Gaza. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang telah beriman, apabila kalian menemui atau berjumpa dengan musuh yang menyerang mereka kalian, yang sudah mendekat kepada kalian, apa kata Allah? Maka jangan sekali-kali kalian membelakangi mereka, jangan lari. Lalu Allah sambung nih Bapak Ibu, perhatikan. Barang siapa yang lari atau membelakangi orang-orang kafir yang datang menyerang mereka, menyerang orang beriman, pada hari itu tidak boleh kecuali dia mundur untuk siasat perang seperti yang sering dilakukan oleh Khalid bin Walid. Ketika pasukan sedikit, beliau akan membuat sebuah kamuflase, dibuat pasukan yang seakan-akan datang dan dengan debu yang berterbangan, sehingga orang Romawi melihat, semakin banyak bantuan kaum muslimin, padahal itu cuma barangkali 50 orang, 100 orang yang membuat itu. Wabuta mandok ke bukit tibolo berombongan tuh lihat. Orang-orang Romawi menganggap ini bantuan yang sangat banyak, padahal itu taktik. Mutaharrifan liqital itu maksudnya mundur untuk taktik perang. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau mungkin menggabungkan diri dengan bantuan yang datang. Apa kata Allah? Siapa yang membelakangi mereka, bukan karena dua itu. Dua cuman boleh kita mundur. Mundur untuk strategi, mundur untuk bergabung dengan kekuatan yang datang belakangan. Kata Allah apa? Faqad ba'a, siapa yang mundur bukan karena yang dua itu, sungguh dia telah ba'a, mendapatkan bighadabin, menempatkan diri dalam kemarahan Allah. Coba perhatikan, ada 3 ancaman Allah. Dia mendapatkan kemarahan Allah. Wa ma'wahu jahannam, tempat kembalinya kelak pada hari akhirat adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir,
dan seburuk-buruk tempat kembali. Semestinya kita orang beriman menguatkan mereka. Jangan sampai lari, wahai pejuang-pejuangku, wahai saudara-saudaraku, karena engkau sedang mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 15 dan ayat 16. Dan mereka jika mati. Makanya ini Bapak Ibu, kesalahpahaman itu sebenarnya ada akar juga secara ilmiah. Tapi kalau dia seorang ustadz, kita yang mengatakan seorang ulama, ada yang mungkin mengatakan jihad itu harus dengan kekuatan, diukur diri dulu, diukur diri coba yang bayang, harus ada pakai pemimpin, harus ada pakai izin orang yang berkuasa. Pernah dengar Pak? Jawabannya kembali kepada dasar keilmuan. Jihad itu secara umum terbagi dua. Ada namanya jihad talab. Jihad talab itu maksudnya apa? Melakukan jihad fisabilillah dalam rangka mengembangkan, menyampaikan agama Islam ke negeri-negeri kafir. Itu memang harus berdasarkan keputusan pemimpin. Harus dengan kekuatan yang terukur. Disebut dengan jihad talab. Tapi ada yang kedua namanya jihad dafa. Apa jihad dafa itu? Jika orang kafir datang ke negeri-negeri kaum muslimin ingin merampasnya, maka wajib bagi penduduk negeri itu untuk melawan, kuat atau lemah. Siapa yang mati dan melawan maka dia syahid. Siapa yang kuat maka dia adalah fisabilillah. Tidak ada uzur. Itu jihad dafa namanya. Salah satu dalilnya ayat kita bacakan. Jadi sikap kita justru semestinya Bapak Ibu ini adalah ya kewajiban yang harus kita sokong. Bahkan para ulama kita mengatakan, saya sampaikan pada mazhab saja Bapak Ibu. Dalam mazhab Hanafi misalnya, Imam Kasani dalam kitab Badi'us Sana'i mengatakan, ada salah seorang ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan, saya terjemahkan saja, apabila orang muslim meminta bantuan kepada kaum muslimin yang lain, apa katanya? Wajib alaihim ayyan suruhum. Wajib bagi mukmin yang diminta bantuan ini untuk membantu mereka. Karena dalam meninggalkan membantu mereka itu adalah tadyi'an lil islami wa alih. Orang yang tidak mau membantu artinya menyia-nyiakan Islam dan menyia-nyiakan pemeluk agama Islam. Dan ini tidak layak. Jadi kita harus membantu dengan doa, dengan harta, dengan mungkin kalau kita memiliki keahlian dalam menulis, membuat berita dan menyampaikan. Karena ini zaman aneh. Mohon maaf Kambo kalau mengecehan, iko baru terjadi dalam sejarah umat Islam. Sependek yang Bo ketahui, secara banyak umat Islam sengaja menyia-nyiakan saudaranya. Dalam sejarah yang paling parah Pak. Umat Islam sudah sering terjadi dizolimi di masa-masa lampau. Tapi sekarang kondisi yang paling parah. Bakok parah Ustaz. Tidak ada satupun negara yang menolong. Kalau pribadi-pribadi kaum muslimin, alhamdulillah sampai sekarang Bo yakin masih banyak ingin menolong. Tapi kalau Bo tanya ke Bapak, negara yang menolong Palestina dan berjuang ini. Sabian agak cek. Dulu Palestina juga teraniaya, tapi ada orang seperti Nuruddin Az-Zenki yang pada akhirnya berhasil ya di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya Allah, seandainya kami tidak mampu seperti Salahuddin Al-Ayyubi, minimal jadikan kami seperti Nuruddin Az-Zenki. Nuruddin Az-Zenki itu seorang panglima perang biasa, nggak punya negara, tapi dia yang pertama kali menghidupkan semangat awak mesti membebaskan Palestina, walaupun dia belum punya negara waktu itu, tapi usahanya dilanjutkan oleh anaknya Nuruddin Az-Zenki. Anaknya mungkin sudah hampir di kotak penalti atau sudah sampai di kotak penalti istilah bola. Salahuddin tinggal menggolkan. Bola itu sudah digiring oleh Nuruddin Az-Zenki, oleh ayahnya dulu, Imaduddin Zenki dan Nuruddin Az-Zenki. Padahal di zaman itu umat Islam menganggap ceroboh melakukan perlawanan kepada orang-orang kafir. Sama dengan kini. Kalau dulu masih ada orang berpikir, kini si anak berpikir, ateh namo penguasa kaum muslimin. Nanti jadi Pak, nanti jadi ya si Trump dia hadiahnya banyak, piti dia bahkan pesawat dia. Itulah kondisi kelemah umat Islam. Baik, kita lanjutkan CT Pak Ibu. Itu mazhab Hanafi. Dari mazhab Maliki misalnya, Imam Qurtubi, pengarang tafsir yang bermazhab Maliki mengatakan dalam tafsirnya,
Sepakat ulama wajib bagi kaum muslimin membantu saudara mereka, membantu sebagian mereka sebagian yang lain atas orang yang memerangi mereka dan menzalimi mereka. Dan ini betul ijma ulama, enggak ada sedikit pun sumbing pendapatnya. Imam Syafi'i, ini langsung Imam Syafi'i yang ngomong. Ini bahasanya lebih jelas lagi. Apa kata Imam Syafi'i? Apabila orang-orang kafir memerangi salah satu negeri daripada negeri-negeri kaum muslimin, atau mereka ya turun atau datang ke salah satu pinggiran tepian pantai daripada negeri-negeri kaum muslimin, apa kata Imam Syafi'i? Wajib bagi orang yang dekat di antara kaum muslimin untuk menolak atau mengusir orang-orang kafir tadi. Jika mereka tidak cukup untuk mengusirnya, maka wajib bagi orang yang selanjutnya, yang berikutnya. Dan jika tidak juga cukup, maka wajib bagi seluruh umat untuk mengusir orang kafir yang memerangi negeri kaum muslimin. Jelas ucapan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu tidak majawak salat, majawak puasa, rupanya kok ucapannya di kitab Al-Um. Kadang-kadang kan awak mengaku mazhab Syafi'i nan tahu zikir, salat, salawatan, padahal ini ada. Baik, yang terakhir dalam mazhab Imam Hambali, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mughni. Apa kata beliau? Apabila orang-orang kafir memasuki satu negeri dari negeri-negeri Islam, maka menjadi fardu ain bagi penduduk negeri itu untuk memerangi orang kafir tadi. Orang di Gaza menjadi fardu ain terutama bagi yang mampu. Lalu apa? Dan juga menjadi fardu terhadap orang-orang yang ada di tetangga negeri yang diserang tadi. Jika tidak cukup, kemudian menjadi fardu terhadap orang yang jauh dari mereka, sampai kefarduan itu meliputi seluruh kaum muslimin. Hampir sama dengan mazhab di ucapan Imam Syafi'i. Itu warisan ulama. Kalau harus kita berpegang, peganglah ucapan para ulama-ulama yang terdahulu. Oh, ulama ustaz, buya ko, kiai ko, syekh ko, doktor ko, enggak. Semua mereka itu tidak akan bisa mengatasi imam yang 4 ini. Kamu sengaja nukilkan 4 imam saja. Ayat sudah, hadis sudah, ulama-ulama terpandang sudah. Maka mari kita buat, kita upayakan kita punya alasan di hadapan Allah kelak ketika Allah bertanya, wahai hambaku, terjadi saudara-saudaramu dizalimi, apa yang kamu perbuat? Ya Allah, aku tidak punya kemampuan untuk berperang. Aku tidak punya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, yang aku miliki hanyalah doa dan sedikit harta yang aku titipkan. Ya Allah, seandainya engkau meridai itu, maka ampuni segala kelemahan dan keterbatasan kami. Dan tidaklah kami lakukan seperti itu, kecuali itulah kemampuan kami. Sering ambo katakan Bapak Ibu, membantu saudara-saudara kita yang teraniaya. Walaupun bukan saja di Palestina. Sekarang ada, ada 2 yang viral, bukan viral, yang berat juga. Tapi mungkin belum bisa kita lakukan. Satu di Rohingya. Yang kedua adalah di Cina, Bapak Ibu. Uyghur. Hari ini, detik ini, 2 negeri ini juga 2 tempat kaum muslim ini juga dianiaya. Tapi kenapa Palestina? Karena setidaknya Palestina ini ada tempat suci dan Palestina ini mungkin sangat melampaui batas norma akal manusia, kekejaman yang dilakukan. Kita sedang dipertontonkan kekejaman, lalu kita disuapkan bahwa mereka memerangi teroris katanya. Dia sedang membunuh manusia. Itu sebabnya orang-orang Eropa muncul aja tinurani. Pesan Abu terakhir Bapak Ibu, jangan tiru para penguasa kaum muslimin. Tirulah Nabi kita, tirulah para ulama kita. Jangan sokong para penguasa negeri kaum muslimin, tapi sokonglah apa yang telah Allah perintahkan, Rasul titahkan, para sahabat perbuat, para ulama wasiatkan. Karena ingat Bapak Ibu, tidak pernah di akhirat nanti kita bisa beralasan, ambo ikui, jo para pejabat-pejabat yang lebih tahu, para penguasa yang lebih mengerti tentang maslahat politik dalam setiap kebijakannya. Ayatnya apa Ibu? Ayat yang paling apa? Penyesalan dalam surat Al-Ahzab. Ya. Bahwa
Kami dulu mengikuti para penguasa, para pemimpin kami. Ya Allah, berikan mereka azab 2 kali lipat. Menyasar nanti. Salah satu penyesalan apa? Kita hanya mengekor-ngekor kepada orang yang dianggap ya memiliki kelebihan. Jadi mengikut-ikut ke orang tu dalam perkara yang kita ya sebenarnya menentang ayat atau hadis itu bisa menjadikan penyebab penyesalan. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, semoga kita yang sedikit ini setidaknya doa. Kalau bisa lebih dari doa kita lakukan. Jangan lupakan doa saudara-saudara kita. Ya Allah, meskipun hati kita menggelegak, kenapa umat Islam begitu teraniaya? Ada hikmah di balik itu. Percayalah, Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki hikmah. Salah satu hikmah terbesar Bapak Ibu. Salah satu hikmah terbesar dari banyaknya hikmah, keteguhan dan ketabahan para pejuang di Gaza itu melampaui nalar manusia. Tidak satu pun pakar militer yang bisa atau yang berani menduga bahwa mereka bisa bertahan dengan sebesar itu. Tapi ingat, mereka bertahan bukan karena mereka hebat dan jago. Mereka bertahan karena mereka selalu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kesabaran mereka itu akan Allah balasi dan kita akan melihat semoga itu terwujud. Mungkin mereka sengsara sekarang, tetapi mudah-mudahan itu adalah awal dari pengorbanan untuk mewujudkan kebangkitan umat Islam. Karena Nabi mengatakan apa Bapak Ibu sebagai penutup, tando umat Islam ko kabangki, tandonya apa Ibu? Kalau negeri Syam dan penduduknya berpegang teguh dengan agama. Kalaulah berpegang teguh penduduk Syam, maka itu pertanda awal kaum muslimin akan bangkit. Palestina bagian terpenting dari Syam. Itu yang kita tinggal. Aku kita berbuat supaya kita ikut menjapui janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas kesalahan dan kepanjangan. Kita cukupkan dengan ini dan kita serahkan kembali kepada Ustaz Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.